Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk video dari Ibu Hesti Setiorini SAK MAK dengan judul isu seputaran konsolidasi. Baiklah, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Wartasi Febrianti. Yang kedua ada Debbie, dan yang terakhir ada Anggun Dwi Lestari. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas seputaran konsolidasi. Konsolidasi adalah proses penyatuan atau pembangunan berbagai entitas, unit atau elemen menjadi satu kesatuan yang lebih kuat, efisien atau terintegrasi. Isu seputaran konsolidasi biasanya mengenai saham preferen, dividen saham, entitas anak, pajak penghasilan laporan, laba per saham, dan laporan arus kas. Selanjutnya ada perubahan dalam bagian entitas induk. Yang pertama ada kepemilikan entitas induk dapat berubah baik meningkat atau menurun. Perubahan tersebut dapat terjadi karena yang pertama yaitu aktivitas yang dilakukan entitas induk seperti penambahan pembelian atas saham atau penjualan sebagai saham entitas anak oleh entitas induk. Yang kedua yaitu ada aktivitas pada entitas anak seperti penerbitan tambahan saham atau pembelian saham terseri oleh entitas anak. Kedua ada perubahan terhadap pengendalian dapat terjadi akibat entitas induk membeli atau menjual saham entitas anak secara signifikan sehingga dapat mengakibatkan hilangnya pengendalian. Yang ketiga yaitu PSAK 65 juga mengatur bahwa perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak diperlakukan sebagai transaksi ekuitas, yaitu transaksi dengan pemilikan dalam kapasitasnya sebagai pemilik, sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi maupun penghasilan komparasif lain, tetapi langsung diakui ke ekuitasnya. Selanjutnya ada perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas induk. Entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga menurut PSAK 65. Perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas, yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Entitas induk menjual sebagian saham kepada pihak ketiga. Akibat transaksi tersebut, pengendalian dapat hilang atau tetap ada. Dalam situasi dapat hilang pengendalian, misalnya kepemilikan 80% menjadi 60%. PSAK 65 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak, maka disebut sebagai transaksi ekuitas. Perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. 1. Entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. Entitas anak dapat menerbitkan tambahan saham ketika membutuhkan suntikan dana yang dapat dibeli oleh entitas induk atau oleh pihak lain. Jika dibeli seluruhnya oleh entitas induk, maka persentase kepemilikan entitas induk akan meningkat, sedangkan persentase kepemilikan non-pengendalian akan berkurang. Akibatnya pengendalian akan tetap ada karena peningkatan kepemilikan entitas induk. Terus yang kedua ada entitas anak menjual saham tambahan ketiga kepada pihak ketiga. Kondisi ini dapat terjadi jika entitas induk tidak berminat membeli saham tambahan sesuai proporsi yang menjadi haknya. Jika dibeli seluruhnya oleh pihak ketiga, maka persentase kepemilikan entitas induk akan menurun, sedangkan persentase kepemilikan non pengendalian akan meningkat. Akibat pengendalian, entitas induk bisa hilang atau tetap karena penurunan kepemilikan entitas induk. Terus yang ketiga, entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk.
Entitas anak dapat membeli saham treasury dengan alasan tertentu. Saham treasury itu dapat dibeli dari entitas induk atau pihak lain. Jika dibeli seluruhnya dari entitas induk, maka persentase kepemilikan entitas induk akan turun, sedangkan kepemilikan non-pengendalian akan naik. Akibatnya pembelian tersebut, pengendalian entitas induk bisa hilang atau tetap karena penurunan kepemilikan entitas induk. Terus yang keempat itu entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga. Saham treasury dapat dibeli dari pihak ketiga. Jika dibeli seluruhnya dari pihak ketiga, maka persentase kepemilikan entitas induk akan naik, sedangkan kepemilikan non-pengendalian akan turun. Akibatnya pembelian tersebut pengendalian entitas induk tetap karena peningkatan kepemilikan entitas induk. Selanjutnya yaitu akuisisi pada periode interim. Akuisisi saham dapat terjadi kapanpun sepanjang tahun atau setiap periode interim. Karena akuisisi adalah keputusan strategik perusahaan yang dapat terjadi setiap saat. Selanjutnya itu ada perlakuan akuntansi. Akuisisi oleh entitas induk atas entitas anak yang terjadi pada periode interim memiliki dampak terjadi penyusutan laporan keuangan konsolidasian. Terus ada PSAK 65 menyatakan bahwa entitas induk memasuki penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasi, mulai dari diberlakunya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan atas entitas anak. Dividen yang dibagi oleh entitas anak sebelum diakuisisi akan mempengaruhi nilai akuisisi entitas anak pada tanggal akuisisinya. Nilai ekuitas anak pada tanggal akuisisi diberlaku untuk penghitungan goodwill di alokasi aset neto teridentifikasi. Baiklah, kita akan membahas materi selanjutnya dari materi yang sudah disampaikan oleh Debbie, yaitu tentang akuisisi pada periode interim. Nah, dari akuisisi pada periode interim terdapat jurnal eliminasi, yaitu penghasilan dan beban sebelum tanggal akuisisi dalam laporan keuangan harus dieliminasi dalam bekas kerja konsolidasi. Nah, jurnal eliminasi tersebut akan menyesuaikan nilai saldo laba pada tanggal akuisisi. Adapun dividen yang diumumkan entitas anak sebelum tanggal akuisisi juga dieliminasi. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya seluruh dividen entitas anak harus dieliminasi karena pada prinsipnya seluruh dividen entitas anak harus dieliminasi terlepas kapan dibagikan atau kepada pihak mana. Selanjutnya yaitu ada kertas kerja konsolidasi. Nah, kertas kerja konsolidasi antara akuisisi, awal tahun atau interim pada prinsipnya sama, yaitu dikarenakan informasi keuangan entitas anak yang dimasukkan prinsipnya sama, yaitu informasi keuangan yang di dalam kertas kerja untuk periode 1 tahun bukan hanya bagian dari pasca akuisisi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang isu konsolidasi. Nah, di dalamnya ada saham preferen entitas anak. Prosedur konsolidasi mensyaratkan seluruh ekuitas entitas anak dieliminasi sehingga ekuitas konsolidasi adalah sama dengan ekuitas entitas induk. Jika entitas memiliki saham preferen yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali dan diklasifikasikan sebagai ekuitas, maka dieliminasi terhadap kepentingan non-pengendali tadi. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.